Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Barakallah. Pada pagi hari ini menjelang siang yang cerah, yang barokah di bulan Syawal ini, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak orang sekarang melakukan halal bihalal sebagai bagian dari bulan Syawal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah pagi ini kita berkenan untuk hadir silaturahmi bersama senior kita yang luar biasa. kakak pembina kita. Beliau adalah Laksamana pertama Purnawirawan TNI Angkatan Laut Hendri. Pakai ada lagi nama anunya Hendri. Masya Allah, luar biasa. Rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini adalah kesempatan silaturahmi dengan beliau dari beberapa kali silaturahmi yang kita adakan ya. Alhamdulillah. Dan saya sudah didampingi oleh sahib saya Ustadz Irwan Saifullah dari Jakarta yang berkesempatan khusus untuk silaturahmi kepada para tokoh, pada para ulama. Alhamdulillah, ini semoga menjadi sebuah pertemuan silaturahmi yang baik. Amin. Karena insya Allah kita akan mencoba sambil bercengkrama ya, ini Laksamana ya. Kita bercengkrama tentang hal yang baik ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kita tadi sudah menyelesaikan beberapa percakapan ya, percakapan ngalor ngidul. Semoga ya semuanya ini ada hikmahnya, karena Kanjeng Nabi sampaikan kullu syai'in bil hikmah, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Mulai dari persoalan apapun tadi, persoalan politik, sosial, ekonomi, hukum, dan persoalan-persoalan politik kekinian. Dan alhamdulillah kita sekarang berkhidmat untuk mencoba membicarakan mengenai bagaimana sih kondisi kita untuk mewujudkan ketahanan pangan ya. Merealisasikan kedaulatan pangan, hal yang sangat krusial kalau kita bicara masalah potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, di mana Pak Harto dulu meletakkan negara ini adalah negara agraris. Sehingga pembangunan industri pun juga industrialisasi berbasis agraria. Nah, seperti apa ini kondisinya, kita coba tanyakan kepada senior kita Laksamana pertama Purnawirawan TNI Angkatan Laut Hendri, yang beliau tidak hanya sekedar punya pandangan tertentu terkait dengan bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan, tapi juga beliau telah melakukannya itu walaupun sekupnya terbatas ya, pada area yang negeri kita ini mampu untuk melakukan sesuatu. Itu menjadi pertanyaan yang sangat krusial di tengah kondisi yang alamnya gemah ripah lojinawi, apa yang tidak ada di Indonesia. Sampai Coach Plus menyanyikan, mengilustrasikan itu dengan sebuah nyanyian ya, tongkat kayu dan batu itu bisa jadi tanaman. Ini luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Pertanyaannya adalah seberapa penyiapan kualifikasi sumber daya manusianya itu benar-benar bisa mengelola sumber daya alam dengan limpahan yang luar biasa. Gimana? Barakallah. Kakak pembina terkait dengan realitas kondisi mewujudkan kedaulatan pangan dan apa yang menjadi harapan ke depan ini, Jenderal? Silakan, Jenderal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, seniorku, ya, guruku, ya. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang ada di depan mata saya dan apa yang sudah saya lihat, pelajari. Negara mana yang mempunyai tanah, posisi yang paling bagus di dunia untuk pengelolaan pangan? Silahkan dicari. Hanya di Indonesia, Bapak. Hanya di Indonesia. Ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, sampai Kutlus bilang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Batu pun memang banyak di sini. Tanaman pun gaharu dan lain sebagainya banyak. Tinggal bagaimana ya kemampuan anak bangsa mengelolanya. Ya. Ketika anak bangsa mampu mengelolanya,
dan ditopang oleh dukungan payung hukum, ya, dukungan kebijakan kepada anak bangsa, maka insya Allah beras tidak 16.000, maka akan kembali ke 2.000 untuk bangsa ini. Dulu pernah mencapai harga 2.000 rupiah per kilogram. Bisa saya sudah mengalami itu karena saya orang Indramayu, lumbungnya beras itu di sana. Tapi untuk kondisi sekarang rasional enggak 2.000? Nilai uang itu akan sejalan dengan perkembangan dunia itu sendiri. Ya, buktinya Malaysia masih menggunakan ringgit, 1 ringgit. Tapi nilainya sudah lebih dari 1 rupiah kita. Nah, kembali lagi masalah pangan. Kekuatan pangan. Ya. Itu butuh tangan-tangan putra bangsa untuk mengelolanya dengan benar. Apakah dengan pengetahuannya putra bangsa itu dengan cara mengelola tanah, ya, mengelola pangan di Republik Indonesia ini yang tidak selalu bergantung dengan yang namanya pupuk, yang namanya apa, ya. Kalau memang ada teknis itu, seyogianya pemerintah mendukungnya sehingga insya Allah ya ketahanan pangan di Indonesia ini bisa diwujudkan. Ya bukan diwujudkan lagi, Pak. Bisa membantu negara lain yang kekurangan pangan. Apa sih ketahanan pangan di Republik Indonesia ini? Kenapa sih ada kalimat ketahanan pangan? Wong kita negara paling makmur di dunia. Iya toh? Kalau memang itu bisa dilakukan, ketahanan pangan gimana? Bagaimana orang bisa bertahan kalau lahannya nggak ada? Kalau lahannya ada, ya, dan dikelola dengan baik, nggak bingung kita makan. Tapi bagaimana kondisi lahan tidak ada, ya toh? Kesempatan itu tidak diberikan, bagaimana pangan terwujud? Kalau memang lahan ada, kesempatan itu didukung oleh pemerintah, maka kita tidak akan bilang untuk ketahanan pangan. Tapi pemantapan pangan. Sebetulnya kita sudah tidak harus bertahan, tapi memantapkan pangan itu sendiri ke depan. Asal itu tadi, ya, pemerintah bisa. Ya, saya tidak mengatakan pemerintah tidak bisa mendukung kita, tidak. Pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa. Ya. Tapi yang saya gugah adalah kemampuan anak bangsa. Sudah bisa apa kita ini, ya, melakukan pengolahan pangan itu sendiri? Apakah terus kita mengikuti cara nenek moyang kita? Ya, tidak ada cara barukah untuk mengelola pangan itu? Misalnya, ya, di sebuah lahan yang tidak ada airnya. Kan Allah kan menciptakan bumi, menciptakan dunia ini sudah semua dijawab di sana. Bila perlu dibor. Ya. Bila perlu dibor. Munculkan air sehingga bisa diairi di sana. Tidak hanya tergantung alam saja. Ya memang tergantung alam, maksudnya alam itu hujan. Tidak musiman saja, tidak. Tapi bisa. Kita lihat di Jepang. Di sebuah TikTok ada orang Madura
nikah dengan orang Jepang, ya, dia melakukan pengelolaan lahan sedemikian rupa sehingga menguntungkan. Padahal air pun susah, bahan pun susah. Nah di Indonesia bahan bagus, air bagus, lahannya juga tersedia. di mana kemauan kita? Di mana kemauan anak bangsa? Saya takut. Saya takut anak bangsa ini dinabobokan dengan surga alam kita di Indonesia. Makanya kita butuh memacu generasi muda untuk bisa memberikan karyanya untuk bangsa ini. Itu, Mas. Salah satunya. Menarik yang disampaikan oleh Laksamana Pertama Purnawirawan TNI Angkatan Laut Hendri ini ya. Karena ini persoalan yang sebetulnya kalau kita bicara masalah satu bidang kedaulatan pangan itu tidak bisa dipisahkan dengan bidang-bidang yang lain. Tidak bisa di bidang pertanyaan krusialnya itu kan yang tersisa kalau kita bicara masalah keinginan bangsa ini, anak bangsa ini untuk bisa merealisasikan ketahanan pangan itu yang pertama dari sisi penguasaan lahan untuk menjadi dasar pengelolaan lahan. Penguasaan lahan seberapa jauh itu ruang-ruang penguasaan lahan itu memang disediakan, terutama untuk bisa memberikan ruang industrialisasi di sektor agraria ini. Yang pertama. Yang kedua, seberapa sebetulnya industrialisasi itu didorong dengan basis agraria. Itu kan ruang kebijakannya harus memang mengarah kepada sana ya. Ruang kebijakannya. Industri pertaniannya, agro bisnisnya, agrikultur, termasuk juga bagaimana membentuk karakter kultur masyarakat Indonesia itu sudah benar-benar inherent melalui pendidikan, melalui proses pendidikan. Nah yang terakhir ini yang krusial menurut saya. Seberapa sebetulnya Jenderal kalau kita bicara masalah ketahanan pangan itu terkait dengan ketahanan militer kita ini. Kalau dalam situasi misalnya peperangan misalnya dok, Jenderal, kebutuhan logistik yang diperlukan dalam rangka untuk bisa memberikan support terhadap bagaimana kondisi yang memungkinkan bisa kita jagain untuk ketahanan kita menjalankan hal yang krusial, membangun kemiliteran yang memang benar-benar bisa kuat begitu Jenderal. Bismillah. Jadi, Mas, ketika kehidupan bangsa ini sudah memiliki tataran yang bagus, ya, kira-kira ya sebuah pertanyaan, logistik lainnya bisa diwujudkan ke arah yang lebih baik atau tidak. Ya, ini pemerintah sudah berusaha untuk membangun kekuatan militer sedemikian rupa. Ya, tapi apakah mencukupi untuk wilayah Indonesia yang begitu luas, kepulauan dan sebagai negara kepulauan yang dimana lautnya lebih lebar? Bukan karena saya mantan angkatan laut, bukan ya, tapi seperti itu. Apakah kapal-kapal angkatan laut sudah mencukupi untuk melakukan tindakan pengamanan di wilayah laut Indonesia, di wilayah maritim Indonesia? I don't know. Kita angkatan laut sudah melakukan maksimal mungkin untuk melaksanakan tugasnya, ya, sesuai dengan pasal 9B pada Undang-Undang Nomor 34. Ya, sebagai penegak kedaulatan dan hukum di dan atau lewat laut. Ini, ya, itu padanannya. Tapi ketika masyarakat, ketika rakyat ini masih meringis dengan pangan, ya, menderita atau meringis?
Ya, saya tidak mengatakan menderita ya, karena saya pernah baca buku namanya La Tahzan, yang artinya itu jangan bersedih. Ternyata di antara kita ini masih ada yang lebih buruk lagi nasibnya. Maka kita harus bertawakal kepada Allah, harus mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan bersyukur Allah akan melimpahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Nah, gitu ya. Tetapi ya itulah yang harus saya sentuhkan ke anak bangsa. Apa yang sudah bisa kamu lakukan untuk bangsa ini? Nah, pemerintah nanti mendorongnya. Saya yakin pemerintah mendorongnya. Hanya orang-orang tertentu yang akan memutarbalikkan fakta yang membuat bangsa ini menjadi carut marut dan tidak kondusif. Ya. Padahal kita negara yang surga betul, yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Iklimnya ada, musimnya itu sudah bagus. Ya, jadi pertahanan bangsa ini akan menjadi lebih baik, dan Indonesia akan selalu diincar oleh orang-orang, oleh negara-negara tertentu ya, yang mempunyai kepentingan di Republik Indonesia ini. Begitu Kang Mas. Ya, luar biasa Laksamana Purnawirawan Angkatan Laut Hendri, senior kita ini memberikan perspektif, setidaknya beliau memberikan pengantar bagaimana dan optimisme dan integritas beliau, bukan hanya pada saat masa aktif, tapi pada saat pensiun pun juga kepedulian terhadap persoalan bangsa, terutama soal pangan yang sangat fundamental kalau kita bicara masalah yang ada di Indonesia yang Gemah Ripah Lojinawi ini. Saya berikan kesempatan kepada Ustadz Irwan Saifullah untuk lebih bisa memberikan penegasan perspektif beliau dan mungkin bisa mengeksplorasi apa yang menjadi harapan, keinginan kita bersama yang dalam hal ini kita bicarakan melalui Laksamana pertama Purnawirawan Angkatan Laut Hendri ini. Silakan. Ya boleh. Menambahi lagi. Karena beliau itu ilmunya apa begitu, ilmu tanya, ilmu jawab gitu lah. Ya. Gitu beliau. Beliau mensarai boleh, menafsirkan boleh. Beliau juga pengen tanya, karena memang karakter beliau itu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada seluruh media channel YouTube Berjuang, Mimbar Top, Anti Oligarki, Gaspol Channel, Salwa Channel, dan juga yang terakhir adalah Info Politik Channel, dan seluruh channel-channel perjuangan di Indonesia, seluruh Indonesia yang cinta kepada negara ini, yang selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, kita ucapkan jazakumullah khairan katsirah kepada Laksamana pertama Purnawirawan TNI Angkatan Laut Hendri, ya, yang selalu senyum dan penuh dengan keridhaan kepada Allah SWT. Ya. Amin. Dan kita tidak bisa membelikan apa-apa ini Hendra, kecuali hanya kita berharap diberikan panjang umur ya untuk perjuangan Islam dan menggapai ridha Allah SWT. Ya, luar biasa, sangat menginspirasi ya yang disampaikan beliau. Indonesia ini bisa swadaya pangan, mampu swadaya pangan, dan harus swadaya pangan. Kenapa? Karena kita mendapatkan bonus geografis yang sangat melimpah ruah. Nah, yang kedua akan mampu juga melakukan revolusi industri pertanian karena kita diberikan bonus demografi anak-anak negeri yang sangat luar biasa, bisa melakukan revolusi industri pertanian. Tapi yang tidak kalah penting, kata beliau, harus dibarengi juga dengan revolusi mental oleh para penyelenggara negara dan oleh juga anak-anak bangsa agar cinta untuk melakukan bisnis di dalam bidang pertanian. Jangan takut impor. Tidak ada lagi impor itu. Ya, kita mampu memenuhi konsumsi dalam. Nah, apakah betul? Ini luar biasa.
Indonesia ini bonus demografinya ini, kalau ITS ini mampu melakukan revolusi industri otomotif, ya, dengan teknologi motor sapu angin saja, ya, 1 liter itu bisa ya berjalan ke Jakarta hampir dalam jarak antara 400-600 km per liter. Per liter. 144 km. 400 sampai 600 km per liter. Nggak perlu beli. Ya. Confirm itu. Confirm, bisa dilihat itu teknologi sapu anginnya anak ITS, adik-adik kita semua itu. Tidak hanya revolusi dalam bidang otomotif, tapi juga di IPB ada revolusi bibit padi unggul. Ada 3S, ada 4S. Yang 1 hektar saja dengan bibit ini rata-rata saja nih, belum di-up lagi. Ya, menghasilkan 11,2 ton. 11,2 ton. Coba per hektar, coba luar biasa. 11,2 ton. 2 ton. Nah, ada lagi yang tiga kali lipat ya. Coba, luar biasa itu. Dan dihitung oleh ya Magister Manajemen ya Muhammad Ishaq itu, ya, kalau kita ini membuka perluasan lahan pemerintah, karena kita biar cepat ya, pemerintah turun tangan ini, Jenderal, dibuka 1 juta hektar saja, ya, di lahan yang tepat, lahan baru, itu biaya irigasi, biaya pembibitan, biaya membalik tanahnya sampai layak untuk pertanian, ya, ternyata itu 1 juta hektar itu bisa mendapatkan 5 juta ton. Ya, kita impor ini 3 juta ton minimal. Sehingga sebetulnya selesai itu. Biayanya berapa? Ternyata biaya irigasi, pembibitan, kemudian pupuk, ya, sampai biaya taninya ternyata sekitar 15 maksimal 20 triliun saja. 1 juta hektar mendapatkan panen 5 juta hektar. Coba kalau 5 juta ton, ya, itu berdasarkan riset ya. Sudah riset, perhitungan real ini. Ya, biaya paling tinggi 20 juta triliun. Hasilnya 5 juta ton. Kalau dijual murah saja ini, Jenderal. Ya, murah ini. Murah itu berapa per? 8.000 per kilogram lah. Yang sekarang itu 16.000. Coba kali 5 juta ton, 40 triliun itu, Jenderal. Berarti berapa kali itu hasilnya? Nah, berarti biayanya tadi paling mahal 20 triliun, menghasilkan 40 triliun. Masih untung 20 triliun. Berarti benar yang disampaikan oleh Jenderal, kita ini mampu untuk melakukan revolusi swadaya pangan. Sangat mampu. Nah, pertanyaannya ada nggak area segitu di Indonesia 1 juta? Loh, itu yang mau dibuka oleh Pak Jokowi. Dia berjanji akan membuka lahan 1 juta hektar. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada. Kalau di Jawa ini perlu pemerataan keluar, ada, tinggal dipilih. Intensifikasi. Iya, cuman kita minta kepada Jenderal ini untuk menyampaikan kepada para jenderal-jenderal yang sekarang ini aktif atau para pejabat, mampu kita anak bangsa ini, Jenderal. Itu kalau angkatan laut selesai, Jenderal itu ya, kan itu tinggal armada semua kan yang punya area semuanya di teritori armada kan. Nah, terus kenapa kita kok impor terus? Nah, itu masalahnya apa itu sebetulnya? Nah, inilah yang dikatakan oleh Jenderal tadi, itu memang imanuhum wa amplop. Ya, itu masalahnya, keimanan yang penuh dengan amplop ini yang jadi masalah. Coba dibayangkan itu, Cak Slamet. Ya, kalau kita impor itu 1 juta saja, berarti itu sekitar ya, kalau di 1 juta ton berarti itu sekitar 1.000. Ya, 1 ton kan berarti 1.000 kilo.
Nah, berarti kalau 1 juta berarti 1 miliar. miliar. Kalau untung 2.000 saja, berarti 2 triliun. Kalau 5 juta ton, 10 triliun, menang wae gitu loh. Ya. Tinggal memproyeksikan berapa petani yang digerakkan, berapa teknologi pertanian yang dikerahkan ya. Inilah kenapa mereka itu impor, selalu mematikan petani, selalu mematikan revolusi industri pertanian. Kenapa di situ? Karena yang paling cepat untuk mendapatkan cuan itu ya impor. Hanya kalkulator saja itu. Tidak perlu bekerja. Hanya menulis saja itu keputusan. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada pemerintah, harus bertobat, harus swadaya pertanian. Lah sekarang ini harga petani ini murah, ya, dia yang paling sengsara, sedangkan harga beras naik. Nah, ini yang tidak masuk akal gitu. Ya. Nah, yang terakhir barangkali ini sangat penting yang dikatakan oleh Jenderal tadi, bahwa swadaya pangan ini penting sekali. Yang pertama, swadaya pangan ini adalah untuk membangun kedaulatan negara. Karena boleh jadi kita suatu ketika itu diancam. Ketika diancam, kita tidak mengikuti imperialisme yang sekarang ini katanya orang-orang gede itu. Ada proxy war, ada imperialisme, ada penjajahan, kata Bang Yusril, yang jauh lebih jahat dibanding Belanda. Ketika kita tidak mau ikut, maka kita diboikot. Maka kekuatan yang pertama harus mampu swadaya pangan. Urip kita ini, hidup. Kalau bisa makan saja sudah hidup, sehingga punya harga diri. Kenapa jenderal ini selalu vokal, selalu singa dia ini? Karena dia tidak dikasih amplop pun tidak ada masalah. Ya. Nah, yang kedua yang dibilang oleh Pak Jokowi, Prabowo untuk menghilangkan stunting. Oh, ini beras nomor 1. Kalau berasnya banyak, pertanian sayurnya tidak ada ikan pun, sayurnya banyak, berasnya yang bagus, naik itu otak-otaknya itu, sehingga akan terjadi lompatan IQ di situ, tidak ada lagi stunting itu, sehingga di sini akan terjadi revolusi intelektual menuju Indonesia emas, itu baru masuk akal, Cak Slamet. Nah, saya pikir yang dikatakan beliau pentingnya tadi itu ada 2 unsur itu, Cak Slamet. Demikian saya pikir penjelasan dari pembahasan dulu, Jenderal. Dari penjelasan beliau yang kita ulas ini. Luar biasa ya. Sekarang ini kan juga jadi problem yang menyeruak ke permukaan itu, ada istilah stunting milenial. Nah, stunting milenial itu ternyata karena makanannya itu serba instan. Yang dilakukan baik oleh golongan tua maupun terutama kalangan muda, sehingga justru stunting itu mengidap kepada orang-orang muda gitu loh. Karena pola makan, karena pola konsumsi yang serba instan itu. Yang kedua, saya jadi teringat sebetulnya kalau kita bicara masalah kedaulatan pangan itu programnya Pak Prabowo ya. Estate food dan makan gratis. Oh iya ya. Makan siang apa makan semua gratis itu? Makan siang gratis atau makan sehari-hari gratis? Makan siang gratis. Oh, makan siang gratis. Ini kan makan menarik menurut saya. Dan susu gratis. Betul. Artinya kan saya meresense bahwa Pak Prabowo ingin menitik tekankan secara fokus, secara berat pentingnya bagaimana merealisasikan ketahanan pangan itu. Monggo, Jenderal, apa yang ingin disampaikan, Jenderal? Terima kasih, Mas. Iya. Jadi tadi Al Ustadz sudah mengatakan revolusi industri pertanian. Ya, bahkan disinggung juga masalah kebijakan Pak Prabowo untuk makan gratis, makan siang gratis dan susu gratis. Sah-sah saja, Mas. Makan siang gratis, susu gratis. Menurut saya itu adalah sebuah bukti ini. Mau nggak anak bangsa ini lakukan revolusi industri pertanian? Kalau tadi dibilang pemerintah harus dalam hal ini pemerintah pusat ya harus membagikan itu modal sekian triliun, ya monggo-monggo saja.
sebetulnya modal itu sudah dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Believe or not, ya petani itu menanam 1 hektar itu dengan modal sekitar 8 juta rupiah dan itu sudah dilakukan. Ya, kalau hanya minta berapa hektar? 1 juta hektar. 1 juta hektar di Pulau Jawa juga sudah. Masih ada itu? Masih ada. Ya, tinggal bagaimana menatanya. Ya, mental ini yang harus dirubah. Mental juang bangsa ini yang harus dirubah. Nah, kalau misalnya ada pendapat, ada pengetahuan daripada anak bangsa yang akan melakukan upaya mandiri revolusi industri pertanian, harusnya itu didukung. Satu, ya. Makanya ketika tadi bicara sebelum kita bicara resmi ini, ada seorang anak bangsa yang membuat terobosan ya sehingga akan menjadikan sebuah langkah revolusi industri pangan kok dipersekusi itu di mana yang mempersekusi itu goblok namanya. Nah, ya. itu sobat ya. Jadi catatan ini, jadi catatan. Ya, justru yang ini yang harus didukung selama tidak ya melanggar ketentuan yang berlaku, hukum yang berlaku. Kalau ketentuan hukumnya justru menghambat upaya swadaya itu, hukumnya yang harus hukumnya harus dibenahi. Ya, bukan diganti. Silakan. Kalau misalnya ada istilahnya kemampuan anak bangsa, ya untuk kepentingan bangsa ini. Ya, kenapa tidak gitu loh. Betul. Lari kemanapun pasti kita dalam posisi yang ada di dalam payung hukum itu. Makanya saya mengetuk kepada semua anak bangsa, ya, hayo bangkit. Saatnya ini. Saatnya sekarang dan selanjutnya. Ya, kalau tadi diceritakan ada 1 hektar itu bisa memperoleh 11,2 ton. Ya. Itu kan 3 kali dari normalnya ya. Itu 2 kali dari normalnya, Mas. Ya, maka saya ya sebelum saya meninggal dunia, saya pengen bukti itu. Walaupun dengan istilahnya dengan lahan saya yang sedikit. Sudah direset itu jenderal. Ya. Monggo. Jadi kalau misalnya kita lagi melakukan itu kemudian ada persekusi, saya pengen tahu yang mempersekusi itu siapa. Nah, ini catatan untuk yang mau mempersekusi ini. Siapa yang mau mempersekusi itu siapa? Wong ini adalah langkah yang tidak menyalahi hukum. Betul. Kecuali ya kita nanam narkoba. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh kalau itu. Tapi kalau kita menanam padi, ya. Narkoba bisa ditanam juga ya? Loh, ganja. Semua opium kan bisa ditanam dan sebagainya. Ya. Tapi kalau soalnya kita dengar misalnya untuk kepentingan medis, ya sah-sah saja. Ada aturannya juga. Ada aturannya, ada ketentuan hukumnya. Yang penting kita jangan sampai melawan hukum. Itu saja. Ketika kita berada di dalam payung hukum yang benar, maka ya Presiden Republik Indonesia yang tercinta ini harusnya bertanggung jawab untuk itu. Akan melindungi rakyatnya dengan benar. Ya, ini yang harus kita pahami. Wajib. Dan saya berharap selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, berikanlah syafaatmu kepada para pemimpin kami, untuk bisa mengayomi, memimpin rakyatnya dengan benar. Hindarkanlah kami dari semua mara bencana dan fitnah, karena fitnah itu yang paling buruk di dunia kalau menurut saya. Ini kalau tadi 1 juta hektar, banyak Kak di sini Kak. Di Madura aja tuh ada 500 itu ada. Ya, di
Pulau Jawa banyak lahan. Banyak. Banyak. Kalau misalnya satu orang di Jawa Barat itu punya lahan 1 hektar aja, satu keluarga. Ya. Satu keluarga petani. Nah, keluarga petani di Jawa Barat ada berapa juta? Tinggal bagaimana pengelolaannya realistis yang tadi. Cirebon, iya. Indramayu, sampai terus Nganjuk, Madiun. Banyak, Mas. Cuma realistis tadi yang diucapkan bahwa 1 hektar bisa mendapat 11 sekian ton. Kalau itu terjadi, Mas, pemerintah juga nggak picek. Nggak picek. Pemimpin-pemimpin kita juga nggak picek. Pasti nggak akan impor. Pasti nggak akan impor. Pasti kita yang akan memberikan impor itu kepada mereka. Catatan penting itu. Kalau tidak picek gitu ya. Kalau tidak picek itu karena itu. Ya nggak mungkin picek kalau misalnya. Nggak mungkin. Kalau misalnya, lah iya. Kalau misalnya ini kan luar biasa nih ya. Kalau misalnya rakyat ini kalau picek bisa. Colok boleh jenderal. Enggak. Pasti Allah membukakan pintu hatinya, membuka matanya. Tidak picek hatinya dan picek tidak picek, tidak buta. Kenapa terjadi impor? Karena memang kita kekurangan. Jangan salahkan satu titik saja. Salahkanlah kita ini juga. Maaf ya. Kenapa ada maling? Kenapa ada pencuri? Karena kita memberikan ruang kepada itu sehingga barang kita dicuri. Nah, kalau kita anak bangsa kita itu menanam 1 hektar dapat 11 ton. Waduh. Ya, nggak mungkin impor, nggak mungkin. Mau ikan banyak, mau buah-buahan banyak. Berapa spesies ikan yang dimiliki? Ya. Padahal miu itu tertinggi itu dari ikan. Itu yang membuat anak bangsa itu menjadi cerdas. Nah, kesehatan dari tumbuh-tumbuhan, dari sayuran. Ikan apa yang tidak ada di Indonesia? Ya. Ikan apa yang tidak ada di Indonesia? Nggak ada, Mas. Nggak ada, semuanya ada. Semuanya ada. Bahkan orang Makassar itu bilang tempe dan tahu itu ikan. Tempe. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kitanya. Jangan menyalahkan satu titik di atas. Enggak. Karena itu adalah rangkaian kehidupan. Ya. Kalau kita misalnya punya anak, ya, kita tidak bisa mengajari anak dengan benar. Kemudian setelah besar dia menjadi pemberontak. Yang salah siapa? Apa anaknya? Bukan, kita juga. Nah, sekarang situasi begini, yang salah siapa? Apa pemerintahnya? Anak bangsa bagaimana? Sekarang kita kondisi anak bangsa ini banyak bobokan dengan modernisasi. Dengan kemudahan di republik ini. Ya toh? Yang akhirnya dia leha-leha. Nanti kan ada. Nanti kan ada. Padahal kalau dia berkutat, langsung bekerja, langsung melakukan revolusi di situ, 1 tahun saja. Dengan bukti yang hak, maka saya yakin pemerintah tidak akan menutup mata. Alias picek. Itu, Mas. Oke, terima kasih. Jadi memang banyak tadi yang disampaikan oleh Laksamana Purnawirawan Hendri ya. Beliau menitik tekankan betapa pentingnya kesadaran rakyat, kesadaran revolusioner rakyat untuk merealisasikan revolusi industri pertanian dari bawah. Artinya ada gerakan penting untuk secara bottom up itu akhirnya lahir kultur kemandirian di bidang pangan dengan adanya kesadaran di masyarakat tumbuh untuk bisa menggerakkan industrialisasi pertanian hingga bisa merealisasikan swadaya pangan. Tetapi sebaliknya secara up to down, pemerintah gayung bersambut, melakukan goodwill atau political will untuk memberikan ruang-ruang regulasi, dan ini sebetulnya
para politisi nih, ya, para politisi di dewan-dewan itu bersama eksekutif, karena memang kalau kita bicara masalah anatomi kekuasaan di dalam sistem republik atau demokrasi itu eksekutif, legislatif yang merancang adanya undang-undang harus benar-benar juga memiliki political will, melahirkan berbagai banyak produk perundang-undangan, termasuk juga kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, begitu. Nah, ini Ustaz Irwan Saifullah penting untuk bagaimana merealisasikan ini semuanya di atas pilar 2 tadi secara bottom up. Rakyat juga punya kesadaran, anak bangsa ini punya kesadaran tumbuh, membangun kultur agrikulturnya, industrialisasi pertanian. Di sisi yang lain, para penyelenggara negara harus memiliki kebijakan yang pro kepada kepentingan rakyat, terutama untuk merealisasikan ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Jangan sebaliknya, ya jangan lupa. Jadi, Hendri, saya Jenderal, sangat sependapat tadi yang Ustadz sampaikan tadi, ya. Maka saya akan memohon kepada semua politisi, kepada semua rakyat, wakil rakyat, kepada pemegang kekuasaan. Wahai saudara-saudaraku, ya, ini amanah. Dudukkan kinerja saudara-saudara pada porsi yang sangat-sangat mendukung untuk kepentingan bangsa rakyat Indonesia. Sesuai dengan amanah, dengan amanah yang ada di pembukaan 45. Undang-Undang 45. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Iya, begitu. Dan yang jelas, ya, saya berharap sekali kepada Dewan yang mulia, di mana saudara-saudara mewakili setiap daerah-daerah, maka suarakan yang ada di daerah itu. Jangan bukan hanya untuk kepentingan satu kelompok atau golongan atau the gangs and the gang, ya, tetapi untuk kepentingan kemaslahatan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Saya katakan warga negara Indonesia karena jangan sampai dipoles dengan yang namanya kelompok-kelompok, golongan-golongan atau ras. Ketika dia sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, maka hak dan kedudukannya sama sebagai warga negara. Dilihat dari sisi manapun. Itu yang saya harapkan kepada Dewan yang mulia. Semoga didengar ini. Ya, monggo. Kalau didengar, alhamdulillah. Kalau tidak didengar, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar membukakan pintu hati, membukakan telinga, matanya, datang hidayah untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak gelap matanya, atau kata lain picek matanya, picek hatinya, picek batinnya. Dan saya yakin bapak-bapak pejabat pemerintah ataupun dewan perwakilan rakyat masih berpihak kepada warga negara Republik Indonesia. I believe it. Saya sangat yakin itu, bahwa Dewan pun masih berpihak kepada kita. Kalau misalnya ada Dewan yang tidak berpihak, itu oknum. Dan itu yang dia mengidap picek batinnya, kepicek matanya. Terima kasih, oknum. Demikian, Mas. Monggo dilanjutkan. Ya, alhamdulillah yang disampaikan oleh beliau sangat jelas dan terang bahwa memang harus ada perubahan yang sangat mendasar, ya. Atau istilah beliau, kita ini harus ada revolusi, ya, dalam segala bidang. Ya, jadi memang yang pertama tentulah, ya, perubahan atau politik uang harus diperangi. Ya, politik transaksional juga harus diperangi. Politik in the gang juga harus diperangi, ya, apalagi politik oligarki, ya, asing dan asing, politik dinasti, politik keluarga,
cawe-cawe. Ya, cawe-cawe dan semuanya harus dihilangkan. Ya, Allah SWT menegaskan kita harus kembali kepada politik iman. Nah, untuk meraih ridha Allah SWT, maka akan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus ya engkau ya Muhammad melainkan untuk membawa rahmat. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah SWT dengan dibekali dua, yakni Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran dan Sunnah inilah yang diterapkan oleh Rasulullah sehingga mendapatkan rahmat. Rahmat itu adalah sesuatu yang mewujudkan kebaikan dan menghilangkan keburukan atau kerusakan. Maka ya sebagaimana nasihat beliau ini ya harus kembali kepada ya kebenaran, kembali kepada kejujuran, kembali kepada rakyat, bukan kepada ya para pemilik modal atau para penjajah apalagi gitu ya. Maka kalau kita kembali kepada rakyat, kembali kepada untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, ini salah satu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan pasti akan diberikan kebaikan itu. Tapi kalau sebaliknya ya hanya untuk uang, untuk geng, untuk oligarki, pasti akan dihinakan oleh Allah SWT. Di samping secara konstitusi kita diperintahkan juga pasal 33. Ini yang diinspirasi oleh Islam juga itu. Bumi, air, dan segala isinya negara dan digunakan hasil kemampuan untuk rakyat. Kalau bisa gratis, kalau tidak bisa harga yang murah. Kalau masih tidak bisa harga yang terjangkau. Penghasil bumi apa sumber daya alam yang melimpah itu daerah saya, minyak, gas itu kalau bisa gratis itu. Nah, karena melimpah itu. Maka khusus untuk kedaulatan pangan ini, Cak Slamet, di dalam pandangan Islam atau teori, ya teori yang tidak kapitalistik, maka sudah jelas, ya bahwa kedaulatan pangan ini harus disupport penuh oleh negara, gitu. Makanya di dalam konstitusi tadi atau juga di dalam Islam yang namanya area pertanian itu bagi petani tidak usah bayar dia. Tinggal dia menggarap tanah kosong yang mana yang kosong. Kenapa? Karena ini menentukan mati dan tidaknya rakyat. Menentukan sejahtera atau tidak. Karena kalau beras murah, maka rakyat akan membeli dalam jumlah yang banyak. Sehingga gizinya akan tinggi. Kalau sudah ya daya belinya itu tinggi, gizinya tinggi, maka produktivitasnya tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau produktivitas tinggi, maka penghasilan tinggi. Dan maka cerdas. Konsumsi akan tinggi. Berarti pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Nah, makanya pangan ini merupakan dasar untuk pertumbuhan tadi. Makanya di sini regulasinya itu harus berpihak kepada petani. Makanya lahan itu gratis di dalam pandangan Islam dan konstitusi harusnya begitu. Tidak hanya oligarki yang gratis, justru rakyat harus gratis. Kemudian, nah bibit harus disubsidi. Ya demikian juga pupuk. Malah kalau tidak punya dikasih gratis. Kalau tidak mampu mengasih gratis, diberikan hutang yang lunak. Nah, sehingga produksi pertanian ini sangat tinggi sekali. Nah, sehingga di sini antara ya produktivitas rakyat dengan regulasi yang nah, disitulah akan terjadi pertumbuhan. Ya, mudah-mudahan ada kesadaran dan seperti yang diberitahu oleh beliau ini, anak-anak muda yang melakukan riset dan penelitian bahkan telah menemukan berbagai macam teknologi pertanian. Bisa bergabung kita dengan beliau ini, insya Allah ada komunitasnya selalu. Nah, yang kedua kita juga menyerukan kepada pemerintah agar menyetop ya produksi kita ini berat atau juga ringan harus disetop ya impor itu karena kita ini mampu sebetulnya. Karena kalau tidak disetop kita tidak akan mampu. Nah, gitu ya. Demikian juga petani ini untung besar atau untung kecil tetap stop. Hanya dalam kondisi kritis saja kita impor. Nah sekarang ini banyak tidak kritis impor saja itu. Nah inilah yang tidak kita kehendaki. Insya Allah
Amin, amin. Ya, amin. mudah-mudahan dengan adanya optimis, semangat bahwa kita mampu untuk mengelola negara ini menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang kaya dalam swadaya pangan, yang nanti tentu kita akan ada swadaya industri ya otomotif, ya swadaya industri ya media digital, bahkan kita insya Allah revolusi industri teknologi militer bisa. Amin. Itu jenderal ya, insya Allah inilah masa depan negara kita menjadi negara emas yang akan datang itu sangat nampak cerah. Demikian Cak, selamat ya. Terima kasih. Nah demikian, dan tentu yang terakhir adalah para pejabat, para penguasa yang diserukan beliau harus meniru ya pemimpin-pemimpin Islam yang dia itu lapar ya sebelum rakyatnya kenyang gitu ya. Nah, keteladanan seperti para pemimpin-pemimpin Islam. Nah, seperti para Khalifah Umar bin Khattab, katanya Pak Presiden Jokowi ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, luar biasa ini. Ya, terima kasih kepada senior Laksamana Pertama Purnawirawan TNI Angkatan Laut Tendri. Terima kasih sampaikan kepada Ustadz Irwan Saifullah. Di pojok kota Surabaya bagian timur ada secercah harapan yang tersampaikan, yang terungkap dari bagian dari anak bangsa ini tentang semangat perjuangan, keinginan bersama agar wujud dari negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur itu bisa terrealisasi sebagai bagian dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat yang tadi disitir oleh Ustadz Irwan Saifullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di ayat yang lain Allah juga sampaikan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basira wa nadhira. Sesungguhnya ini semuanya menjadi dambaan kita, harapan kita. Diperlukan sinergitas kesadaran oleh rakyat dan keinginan baik, keinginan politik yang kuat dari para penyelenggara negara, para penguasa, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan yang lebih penting adalah memikirkan rakyat sebagaimana amanah konstitusi dan amanah ayat suci. Terima kasih dari saya sampaikan kepada para pemirsa dari berbagai channel, dan saya sampaikan terima kasih kepada yang live streaming acara kita yang tidak nampak di depan kamera, yakni akhina Lutfi rahimakumullah. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan. Ihdinas shiratal mustaqim. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jenderal, terima kasih.